Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat belajar untuk kita semuanya. Hari ini saya Imam Qori akan memberikan penjelasan sedikit tentang bukti keotentikan Al-Quran atau bukti keaslian Al-Quran. Bukti yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang benar-benar wahyu dan memang benar-benar kalamullah untuk kita semuanya. Para pendengar, sebetulnya materi ini adalah materi yang saya sajikan untuk materi pembelajaran kelas 10 materi Al-Quran hadis dan juga materi tafsir untuk kelas 10 agama. Baik, untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu asli atau otentik, ada beberapa bukti yang perlu kita pahami sebagaimana dijelaskan oleh beberapa pakar ilmu Al-Quran, di antaranya yang dijelaskan oleh Profesor Quraish Shihab. Beliau adalah salah satu mufassir Indonesia yang banyak memberikan warna kepada kita tentang keilmuan Al-Quran. Baik, di antara bukti yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah otentik, di antaranya adalah yang pertama, terdapat pada huruf hijaiyah atau huruf muqatta'ah yang mengawali surat Al-Quran. Kita ketahui bahwa Al-Quran itu ada beberapa surat yang diawali oleh huruf muqatta'ah atau potongan-potongan huruf hijaiyah. Sebagaimana yang kita ketahui, ada alif lam mim, ada qaf, ada shad, kemudian ada nun, alif lam ra, kemudian kaf ya ain shad, alif lam mim shad, dan seterusnya. Hal itu sebetulnya bukti bahwa Al-Quran itu adalah asli dari Al-Quran dan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena mayoritas mufassir memberikan penjelasan bahwa huruf muqatta'ah yang mengawali surat-surat pada Al-Quran itu dengan menafsirkan dengan Allahu a'lam bishawab, yang artinya hanya Allah yang tahu. Walaupun ada beberapa mufassir yang memberikan penjelasan tentang huruf-huruf tersebut, namun kebanyakan mengatakan bahwa yang lebih tahu maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena andai ada orang yang paling mahir dalam bahasa Arab menulis nun begitu, kemudian dengan makna yang sedemikian rupa, itu juga tidak mungkin bisa. Hal itu juga bisa dibuktikan bahwa huruf hijaiyah itu walaupun satu huruf itu memiliki makna yang luar biasa. Ya, sebagaimana misalnya ada penjelasan bahwa keseluruhan Al-Quran itu kandungannya ada di surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kandungannya ada di Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kandungan dari Bismillahirrahmanirrahim ada di ba-nya huruf bismi. Kemudian yang terakhir, ba-nya huruf bismi, kandungan isinya atau terhimpun penjelasannya pada titik yang terdapat pada huruf ba tersebut. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu memiliki keaslian yang memang asli atau otentik, yang tidak bisa dibandingkan dengan mukjizat yang lain. Kalau mukjizat yang lain setelah
nabi yang diberikan mukjizat itu meninggal, maka mukjizatnya juga ikut sirna. Tidak seperti Al-Quran. Al-Quran itu akan kekal sampai nanti hari kiamat. Nah, itu yang menunjukkan bahwa huruf muqatta'ah yang ada dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu asli dan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang tidak bisa dibuat oleh manusia yang ada di muka bumi. Bahkan jin dan manusia pun jika bersatu untuk membuat semisal seperti Al-Quran, maka tidak mungkin bisa sedikit pun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang juga menunjukkan bahwa Al-Quran itu asli adalah bukti sejarah. Yang pertama adalah bukti sejarah kepenulisan. Di zaman itu, zaman sebelum Al-Quran diturunkan, tidak ada seorang pun yang bisa menulis. Jadi orang-orang itu hanya mengenalkan hafalan dan seterusnya. Kemudian setelah Al-Quran itu diturunkan, kemudian Nabi memerintahkan untuk menulis Al-Quran kepada beberapa sahabat. Kemudian setelah itulah dimulai dimulai penulisan itu. Dan yang paling menakjubkan adalah bahwa tulisan Al-Quran itu sampai sekarang itu tidak pernah berubah. Itu yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah asli. Tidak berubah itu maksudnya adalah tidak ada pengurangan dan penambahan sedikit pun daripada penulisan atau huruf-huruf Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang kedua, dari segi bahasa. Bahasa Al-Quran itu tidak seperti bahasa Arab yang lain. Dulu sebelum Al-Quran diturunkan, masyarakat Arab pada saat itu dikenal dengan beberapa seorang penyair yang memiliki bahasa yang luar biasa. Ya, memiliki indahan bahasa yang luar biasa. Ya, kalau kita pernah baca syair itu kan mungkin kalau kita baca sepintas syair-syair itu kok maknanya ribet gitu. Itu sebetulnya memiliki makna bahasa atau sastra yang luar biasa. Namun sejak Al-Quran itu diturunkan, maka bahasa mereka yang mereka buat atau syair-syair yang mereka buat menjadi menjadi tidak bergaya lagi. Artinya kalah dengan bahasa Al-Quran. Dan itu bisa kita buktikan bahwa saat kita membaca Al-Quran itu rasanya indah, ya, rasanya indah. Siapapun yang membaca Al-Quran itu terasa indah. Dan bahkan Al-Quran itu bisa apalagi dilakukan begitu kan dengan irama-irama yang bagus, maka tambah indah. Ya, dari segi bahasa Al-Quran memang sudah menunjukkan sastra yang luar biasa. Sehingga syair-syair Arab yang dulu dibuat oleh orang-orang Arab sebelum Al-Quran diturunkan itu tercengang saat Nabi Muhammad SAW itu membacakan Al-Quran kepada mereka. Bahkan dalam sejarah itu saking indahnya Al-Quran, bahasa Al-Quran itu, orang-orang kafir pada saat itu nguping untuk mendengarkan lantunan Al-Quran. Ya. Sampai nguping, ya, walaupun mereka tidak mendapatkan hidayah pada saat itu, tetapi mereka terkesima dengan bahasa Al-Quran. Apalagi mereka orang-orang Arab yang belum mengerti bahasa Arab. Lalu mengapa kok kita tidak merasa ada keindahan dalam bahasa Al-Quran? Ya, penyebab utamanya adalah karena kita memang belum begitu mendalami dan bahkan kita tidak belajar tentang bahasa Al-Quran itu tersebut. Kemudian selain Al-Quran itu secara bahasa dan kepenulisan, Al-Quran itu juga dibaca. Yang menunjukkan bahwa Al-Quran itulah otentik, bahwa Al-Quran itulah asli dari wahyu Allah. Bahwa Al-Quran itu dibaca sejak Al-Quran itu diturunkan hingga nanti pada hari kiamat. Dan paling banyak bacaan yang dibaca oleh umat manusia itu adalah Al-Quran. Bahkan bisa kita buktikan bacaan yang tidak pernah putus dibaca selama 24 jam adalah Al-Quran. Ya, itulah keistimewaan Al-Quran. Kalau bukan Al-Quran tidak bisa. Al-Quran dibaca sekarang, besok dibaca lagi tidak bosan. Besok lagi dibaca tidak bosan.
Tidak seperti koran. Kalau koran itu dibaca sekarang, besok dibaca lagi sudah kadaluarsa. Al-Quran informasinya yang disampaikan juga tidak pernah kadaluarsa, dan apa namanya, dibaca juga tidak pernah bosan, dan apalagi tadi dibaca dengan suara-suara yang bagus, yang enak, dan bahasa-bahasa yang indah. Itu luar biasa. Kemudian selain dibaca, itu adalah Al-Quran juga dihafal. Berapa juta manusia sedunia ini yang menghafal Al-Quran, dan betapa Al-Quran itu pahala yang didapat itu luar biasa. Satu huruf membaca Al-Quran itu bisa diganjar dengan 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. Kali 10 berarti saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, jika diterima oleh Allah, maka mendapatkan 190 pahala. Itu luar biasa. Al-Fatihah ada berapa? Al-Baqarah juga ada berapa huruf? Dan Al-Quran itu ada berapa juta huruf? Sehingga kalau kita baca Al-Quran itu memiliki pahala tersendiri yang luar biasa, yang langsung disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha ila akhirih." Satu kebaikan yang kemudian dikali 10 menjadi 10 kebaikan dalam satu hurufnya. Ya, begitu. Apalagi mereka yang hafal, sampai mereka yang hafal disebutkan dalam hadis itu bahwa jasad mereka tidak akan tidak mau dimakan ulat dan bahkan utuh. Dan itu banyak bukti sejarahnya, banyak sekali. Kemudian yang menunjukkan lagi bahwa Al-Quran itulah otentik, wahyu Allah, yang ketiga adalah penyusunan Al-Quran. Al-Quran itu disusun mulai dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Yang pertama itu adalah Al-Fatihah, kemudian diakhiri dengan An-Nas. Terus begitu, tidak pernah ada perubahan. Walaupun Al-Quran diketak berkali-kali, tidak ada perubahan. Juga susunan Al-Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah tidak ada perubahan. Kenapa? Karena memang penyusunan Al-Quran yang seperti itu memang bersifat tauqifi, yang berarti bahwa penyusunan Al-Quran tersebut sudah diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, kemudian menyampaikan lagi kepada kita semuanya. Itu seperti itu. Artinya itu bersifat tauqifi, yang memang sanadnya sampai kepada malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan penjelasan ini kita lebih mantap dan kita lebih semangat untuk belajar Al-Quran. Dan yang paling penting lagi, mudah-mudahan kita mampu mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang perlu kita ingat bahwa satu huruf dari Al-Quran itu memiliki makna yang luar biasa. Selain memiliki makna, juga memiliki pahala yang luar biasa jika diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, utamanya bagi saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.